2023 akan segera berakhir. Apakah futsal Indonesia masih menjadi anak tiri? Kita bahas bersama yang ahlinya. ...2023 akan segera berakhir. Apakah futsal Indonesia masih menjadi anak tiri? Kita bahas bersama yang ahlinya. Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Dansa. Aduh ya. Bagus loh ngebukanya kayak mata Najwin. Oke, Dan. Yuk. Tadi seperti yang udah gua buka di depan, Asik. kita akan bahas futsal. Lu kan sebagai yang ahlinya nih. Aduh, ahlinya di futsal. Kalau menurut lo pertanyaan gue tadi masih gak jadi anak tiri? Itu aja dulu. Oh, bukan anak tiri lagi, anak haram. Kok gitu loh? Kok bisa lo beranggapan seperti itu? Ya, artinya memang kalau PSSI memang serius terkait dengan futsal ini, seharusnya memang tidak diberikan ke siapapun. Artinya kita tahu bahwa Maksud lo nih ketika diberikan secara penuh ke FFI itu salah? bukan salahnya, artinya kan gini, artinya kan ada pendelegasian yang notabene ada dua yang diberikan tanggung jawab, yaitu timnas dan juga kompetisi. Sedangkan itu emang yang paling menguras duit kan, betul. Ya kan, menggelar kompetisi, mencari sponsor. Benar. Lalu ya mungkin karena mereka merasa futsal belum bisa dijual, ya mereka udahlah kasih aja. Karena juga saat diminta kan sebetulnya kan banyak unsur politik di situ kan. Artinya kita tahu bagaimana ketua FFV adalah juga ketua umum sebuah partai. Terus juga kita tahu bahwa sepak bola dan futsal juga kendaraan politik yang paling seksi. Seperti itu dan itu terlihat ya di beberapa provinsi. Perwakilan futsal itu memang berasal dari anggota partai tersebut. Oh iya? Ya iya dong. Wah, gue baru ngeh loh. Tapi menurut lo perkembangan futsal merata nggak setelah? Oh iya, luar gak? biasa. Gini ya, dibalik organisasinya atau manajemen organisasi yang kurang begitu oke, tapi animonya, lalu bagaimana para pengusaha ya pemilik klub yang memang notabene mereka menginvestasikan lah. Investasi bodong jatuhnya karena emang nggak bakal balik modal kan. Iya ya, gitu. nggak balik modal ya? Iya nggak bakal lah balik modal. Iya. Udah pasti rugi gitu. Tapi di satu sisi mereka tetap happy karena ada pride di sana, ada faktor kebanggaan dari segi mungkin entah itu identitas dari segi provinsi atau mungkin kedaerahan. Itu yang akhirnya menarik sih. Karena gue ngeliat dinamika futsal ini justru menariknya perkembangannya dari para klub-klub. Baik itu dari level grassroots, yaitu dikomandoi oleh Asosiasi Akademi Futsal Indonesia yang statusnya cuma diakui oleh FFI dan juga klub-klub profesional, bahkan klub-klub Liga Nusantara juga yang udah berani jor-joran untuk mempersiapkan diri menuju ke Pro Futsal League seperti itu. Nah itu lo soal mempersiapkan diri ini kita bahas aja dulu dikit sebelum kita masuk ke bahas secara setahun penuh ya. Liga Futsal Nusantara berarti hampir sama kayak Liga 3 nggak? Cuma main 3 bulan tapi langsung lo ke pro gitu. Ini bedanya sama futsal. Kalau di Liga 3 kan lo ke Liga 2 dulu misalnya. Nah ini di futsal ini nggak ideal kalau menurut gua. Kalau cuma main 3 kali tapi langsung ke pro. Oke gini, kalau di Liga Nusantara ya, itu federasi tuh ngasih deadline. Di bulan ini setiap provinsi harus ngasih nama siapa yang juara. Oke. Yang menggelar kayak Astrofil lah, AFP. Asosiasi Futsal Provinsi. Akhirnya nanti dia menggelar. Nah mereka akan ngasih nama tuh. Terserah mau skemanya mau cuma 3 peserta, mau skemanya ada 10 peserta, atau bahkan cuma salon tunggal gitu misalnya. Enggak, kalau salon tunggal enggak. Gue rasa misalnya enggak. cuma ada satu tim nih. Belum ada sejarah lah. Gitu. Minimal 3 waktu itu pernah ada. Oh 3. Minimal 3 ada pernah. Walaupun maksud gue nggak tahu apakah ada batas minimum, tapi setahu gue sih enggak. Jadi yang penting mereka bertanding aja gitu. Waktu itu sempat ada cuma 3 doang kok. Nah itu nanti baru masuk babak 34 besar nasional yang dibagi dengan 4 grup, yaitu grup katakanlah A, B, C, D misalnya gitu. A itu misalnya di Sumatera, B itu misalnya Jawa, Kalimantan, C itu misalnya Sulawesi sama bawah, terus Papua, yang D nanti juara sama runner up-nya itu masuk babak 8 besar nasional. Nah 8 besar nasional ini yang menarik nanti sekarang tuh cuma 2 ya yang terpilih untuk promosi. Kok gitu? 2 benar.
Kan degradasi 2. Oh, oke. Jadi memang gak ada kasta lagi di bawahnya sih ya setelah Liga Pro ini ya? Nggak ada. Itu kan yang katanya ada wacana 2004 nanti bakalan ada 2024. Ya jadi kayak ya gue kan kalau di Indonesia kan kalau belum kick off gue nggak percaya ya. Ya benar dong. Iya. Ya kita realistis aja lah. Benar. Kita bukannya ngenye atau apapun, ini terjadi gitu loh. Iya. Tadi juga lo sempat bahas juga Liga 3 di sebuah provinsi nggak jadi digelar kan? Iya benar. Dan apa namanya? Durasinya berapa lama sih? Ya itu tadi gue bilang, jadi ada batasan. Misalnya bulan Lebaran bulan apa? April. Oke, Juni harus udah ada nama dari tiap provinsi. Lalu Juli Judi itu. Juli itu harus udah digelar 4 area itu. Babak 34 besar nasional yang dibagi 4 area. Lalu Agustus itu harus udah babak 8 besar nasional. Karena lu bakal dimulai kompetisi Pro Futsal League-nya tuh tahun Oktober kayak di tahun itu juga kan? Kemarin kan November kan? Iya November. Bahkan waktu itu kalau nggak salah Juli udah selesai kalau nggak salah kemarin. Jadi buat di tahun itu ya dikejar duluan ya, bukan buat di tahun depan ya? Iya. jadi emang seperti itu. Jadi mereka berbarengan dengan Liga Pro misalnya. Itu juga atau mungkin pada saat jeda kompetisi Liga Pro misalnya mereka mainkan. Yang pasti kalau Linus yang di provinsi masing-masing ya digelar lagi Liga Pro juga digelar. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bulan kaleidoskop sepanjang 2023 untuk futsal Indonesia. Januari sampai April nih, Don. Liga Futsal Indonesia musim 2022-2023 digulirkan dengan sistem full kompetisi untuk kedua kalinya. Menurut lo, sistem full kompetisi ini gue tanya aja ya. Sistem full kompetisi ini baik atau malah justru seharusnya nggak kayak gini? Gini ya, di sepak bola juga udah mulai berubah lagi, ada Champions Series. Jujur aja di Indonesia tuh masih butuh partai final. Kalau menurut gue, kecuali kalau lo punya piala futsalnya gitu, ibaratnya Piala Indonesia. Kayak dulu kan ada Copa, bla bla segala macam ya kan. Jadi menurut gue tuh kalau kayak Liga Inggris punya FA Cup, punya Carabao Cup, itu kan mereka ada pertandingan final. Yang final itu ambience-nya memang berbeda. Nah, setelah kemarin Bintang Timur Surabaya juara dengan sistem full kompetisi pertama kalinya, itu agak sedikit hambar. Karena mereka juara sebelum selesai. Nggak di pekan akhir ya penentuannya. Gitu. Oke, jadi agak kurang greget lah gitu ya. Itu dia. Iya. Jadi gua melihatnya sih ya agak kurang aja sih gitu. Tapi memang secara kualitas sebetulnya ketat persaingan ya. Walaupun memang ada 1-2 klub yang punya finansial lebih bagus biasanya gitu. Nah, ini secara finansial memakan lebih banyak biaya dengan satu full kompetisi ini. Kalau secara jumlah pertandingan sih menurut gue sama ya. Bedanya kalau sekarang kan full kompetisi ada 11 kali 2 berarti 22 pertandingan. Tapi memang kan sistemnya masih seri. Masih misalnya tuan rumah Sabtu Minggu main kayak gitu. Ya masih sama lah kurang lebih. Mungkin tergantung nanti mereka kebagian kotanya ada nggak yang tiket pesawatnya lebih mahal. Iya benar. Itu sih. Nah, yang menarik juga tercatat 11 pemain asing meramaikan saat kompetisi dimulai. Ini kebanyakan masih, tapi pemain kelas dunia loh sekarang. Ya yang didatangin kelas-kelas sebenarnya gini ya, menariknya emang Liga Futsal Indonesia nih setelah kedatangan Ricardinho itu memang makin menjadi jadi tempat tujuan ya, magnet bagi pemain-pemain terbaik khususnya dari Brazil, lalu juga ada juga dari Azerbaijan tapi kelahiran Brazil juga gitu, kayak kemarin Everton Cardoso, lalu tahun ini ada Felipe. Dan memang notabene mereka pemain-pemain yang memang menjadi langganan timnas di negaranya masing-masing. Nah, ini yang menarik nih. Ada yang bekas timnas apa kemarin? Paraguay. Venezuela. Venezuela segala macam. Seteran sama Oscar Fernandez. Itu dia tuh. Itu bagus banget. Iya ya. Bagus banget. Ya menurut gue emang secara kualitas luar biasa sih. Pemain asing ini memang benar-benar memang pemain asing yang berkualitas ya. Bukan bodong ya. Gini, ada juga 1-2 tuh yang kadang-kadang suka gagal juga tuh. Entah itu karena adaptasi atau karena kualitas. Kayak musim ini aja kan 2 pemain asingnya Pendekar nih disorot banget nih karena kalah kualitas sama pemain lokal dianggap oleh netizen. Yaitu Hamid Reza dari Iran dan satu lagi itu Reza Hosenpor dari Afghanistan yang bikin Indonesia gagal lolos AFC. Seperti itu. Tapi ya sekali lagi banyak banget bahkan ada U20. Sekarang nih ada pemain asing U20, satu di Black Steel, satu lagi di
Bintang Timur Surabaya. Iya. Bintang Timur Surabaya baru main kemarin, belum kelihatan, menit bermainnya masih sedikit. Tapi yang kiper Black Steel top banget. Padahal U20. Oh, 20 Brazil. Bagus. Oke. Dan memang ada aturan ya, harus levelnya timnas kan? Kalau pemain asing di Liga kecuali Pro U20 boleh tidak timnas. Yang U20 ini boleh tidak timnas. Oh gitu. Oke. Nah, terus yang menarik lagi di futsal sekarang sepak bola belum nerapin video support system yang hampir sama seperti VAR. Ya mirip lah, tapi dengan budget yang lebih ekonomis sebetulnya. Iya. Karena ini menggunakan kamera broadcast. Dan ini pun sebetulnya masih memiliki kelemahan. Tidak semua angle mampu diambil. Karena kan kamera broadcast tentu tergantung dari kamera yang ada di lapangan. Seperti itu. Cuma ini sebuah langkah positif sebetulnya. Walaupun di akhir-akhir ini ya berapa pertandingan udah 5 pekan yang berlangsung, memang banyak kejadian-kejadian yang memang akhirnya menganggap bahwa kenapa sih alatnya udah bagus, yaitu VAR-nya udah oke gitu, atau video supportnya udah oke, tapi individualnya dalam hal ini perangkat pertandingan nggak mampu menjalankan dengan apa ya, dianggap baik lah gitu. Karena kan keputusan misalnya lihat kamera lewat layar kayak gini, lo bisa A bisa B, gue bisa B gitu kan. Persepsinya beda-beda. Nah itu memang menjadi salah satu yang apa ya, sekarang jadi sorotan nih. Wah parah. Sekarang rame banget. Gue sampai capek. Itu kemarin sampai nampol-nampolan tuh. Gue sampai capek jadi tempat pengaduan. DM gue tuh kalau misalnya Sabtu Minggu isinya tuh orang-orang bang bahas lo bang. Coba lihat deh. Bang bahas di YouTube bang bahas di YouTube bang gitu kan. Padahal kan gue juga komentator juga kan, play by play di hari Minggu kemarin. Ya yang pasti agak sedih gue sebetulnya. Di tahun 2023 ini lebih banyak terpuruknya futsal Indonesia. Terpuruknya dari segi timnas. Iya benar kalau itu. Satu, terus juga trust peserta kepada perangkat pertandingan. Karena kualitas perangkat pertandingan juga kayaknya nggak mendapatkan refreshment. Apakah itu karena memang intensitasnya semakin tinggi di pertandingan futsal kita ya? Yes. Jadi wasit kita malah agak kewalahan gitu karena tadi yang lo bilang itu refreshment itu. Kalau 11 pemain asing bertanding di musim kemarin, musim ini kan udah mulai nih. Musim kompetisi 2023-2024 kan udah mulai November kemarin. Itu sekarang ada 16 pemain asing Artinya pertama, klub udah berani investasi dengan membawa pemain asing. Betul. Tentu dengan ekspektasi permainan lebih meningkat. Benar. Sayangnya permainan meningkat tidak diimbangi dengan perangkat pertandingan secara kualitas. Gue gak nyalahin individunya. Gue cecer adalah bagaimana lu bisa mengupgrade. Contoh misalnya di sepak bola ada wasit asing mimpin. Sekarang kita di futsal gak usah wasit asing, tapi wasit asing digunakan sebagai referee asesor misalnya. Bagaimana menilai setiap pertandingan, atau dikasih refreshment sebelum pertandingan liga dimulai. Sekarang liga udah dimulai nih, ada libur kompetisi. Nah bisa juga refreshment juga wasit-wasit tersebut. Oh iya, kebanyakan mungkin refreshmentnya di turnamen. Itu turnamen tarkam sih. Itu dia. Maksud gini, bukannya inferior dengan mendatangkan wasit luar segala macam, enggak. Maksud gue kan mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari juga. Kita juga pelatih terbuka kok dengan pelatih asing. Karena apa? Menambah hasanah pengetahuan kita kan. Seperti itu, dan itu yang gue lihat agak sedikit kurang. Nah, video support system ini hal yang bagus. Salah satu yang memang dicap positif juga. Tapi sekali lagi sesuatu, ini kan alat ya. Alat itu kan tergantung penggunanya. Kalau penggunanya nggak bisa menggunakan ini dengan baik ya nggak ada manfaatnya juga. Oke, sekarang kita beralih ke pemain abroad. Ke Liga Malaysia ada Anzar, Guntur, Anton Cahyo sama BW ke Liga Brunei. Bahkan sebelumnya juga main di Thailand ya. Si siapa? Kiper? Si Reval Hadi ya, Bagir sama Brian Ik. Mirip Reval Hadi memang. Iya. Jadi sebetulnya sih gini, kualitas sudah pasti bagus lah, tapi kan ada kesan bahwa ini kan dipinjam ya. Dan emang kerjasama kan antara Black Seal dengan klub Thailand dan lagi libur kompetisi Indonesia juga saat itu. Dan itu dijalankan artinya bagus buat si pemain mendapatkan jam terbang, tapi di satu sisi juga mereka kesana nggak secara pemain full, artinya mereka masih terdaftar sebagai pemain Black Steel mungkin saat itu. Oh, tapi mereka benar-benar jadi pemain utama kan? Iya kan? Jadi pemain inti. Pemain utama. Ya kalau futsal kan enak ya futsal kan lu ada di bangku cadangan, main pasti frekuensi lu dimainin pasti ada tinggi kan. Beda kalau di sepak bola kan lu diganti. Iya benar. Pergantiannya terbatas. Iya benar. Nah, terus kita beralih ke bulan Mei nih. Black Steel juara AFF antar klub mengalahkan Hoyen Takam.
kalau juara AFF antar klub kita udah agak lumayan oke ya, sering ya. Dua musim berturut-turut setelah BTS juga akhirnya Black Steel juga mampu mempertahankan gelar untuk Indonesia, main di Terminal 21 Kairat. Itu bisa dibilang agak jauh sih dari Bangkok ya. Kayak Semarangnya lah kalau di Indonesia gitu. Dan kita mampu mengalahkan Oyen Takam yang sekarang jadi juara Liga Thailand musim ini. Oh, gokil ya. Tapi kenapa Don? Kita di Liga Champions Asia kita dapat jatah gak sih? Liga Champions Asia nggak ada pertandingan. Harusnya kan Black Steel main di AFF. Harusnya kan Bintang Timur. Tapi Bintang Timur malah nggak main. Karena nggak ada pertandingan ya. Nggak ada pertandingannya itu maksudnya dibatalkan. Iya, dibatalkan ya. Liga digelar. Champions Asia dibatalkan. Betul. Ya. Wah, berarti AFC nggak punya duit juga ya? Bukan. Atau gimana nih? Kayaknya masalahnya memang terlalu menumpuknya kompetisi ya. Karena kan setelah pas COVID nih banyak banget pertandingan-pertandingan yang belum diselenggarakan kan gitu. Dan mau nggak mau harus ngorbanin AFC antar klub. Masih bisa bersaing di Liga Champions. Kalau nggak salah levelnya ya. Kalau nggak salah terakhir yang Famos kan. Famos tuh sampai 16 besar, 8 besar atau 16 besar gue lupa. 16 sampai babak knockout saat itu. Iya, betul. Ya itu sih. Ya not bad lah kita kalau buat klubnya not bad lah. Benar. Women Pro Futsal League menghadirkan 3 pemain asing asal Iran pertama kali. Ya, di Pusaka Angel ada 1, di Muara Enim ada 2. Di Pusaka Angel akhirnya juara, Muara Enim kalau nggak salah peringkat 3 apa ya? Iya. Ini salah satu ya yang patut disyukuri juga ya, tidak seperti di sepak bola wanita gitu. Women Pro Futsal League walaupun secara sebulan setengah digelar secara atmosfer animo tidak begitu besar, tapi bisa menjadi wadah pesepak pemain futsal putri kita untuk bisa tetap punya wadah ya. Sebenarnya menyedihkan kalau misalnya lo comparison dari yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Iya, benar. Kita 2016 juara AFF antar klub loh. Benar, JK Angels. Iya. Dan itu memang diisi nggak cuma dari pemain JK Angels karena pemain pinjaman dari UPI Bandung akhirnya miniatur timnas lah, mungkin bisa bilang timnas lah. Tapi kan itu kan berarti punya prestasi dan itu kejuaraan AFF antar klub terakhir yang diselenggarakan. Iya, wanita ya. Betul. Nah, sedangkan sekarang juaranya tuh nggak kemana-mana. Iya, benar. Kan sebetulnya gini, kenapa orang mau jor-joran atau mau investasi? Karena kan berharap punya prestasi nggak cuma bicara nasional, tapi juga pada saat mewakili nasional bermain di level antar regional yaitu di ASEAN atau mungkin juga bisa di Asia. Iya, sayangnya belum ada. Pernah ada wacana Indonesia ngirim 2, Thailand ngirim 2, lalu Malaysia juga kan sebenarnya ada tapi nggak bergerak juga. Vietnam juga ada gitu. Sayangnya ya itu nggak ada gitu loh. Ya di AFF-nya pun mungkin agak berat untuk penyelenggaraan. Banyak yang jangan gue deh akhirnya ke Thailand lagi gitu ya. Iya, sebetulnya kan Thailand kan karena pemerintahnya juga sangat support. Mereka punya NSDF tuh. Benar. F-nya founding lah, nasional whatever lah. National Sport Development Founding kalau nggak salah. Jadi kayak Kemenporanya, tapi emang khusus untuk bagian membiayai semua kegiatan mereka. Makanya kalau di Thailand tuh enak, mereka bisa datangin Brazil kalau uji coba, baik itu futsal olahraga lain juga NSDF tuh sangat berperan. Makanya nggak aneh kan, kalau misalnya sepak bolanya, futsalnya atau olahraga lain tuh Thailand juga jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke Juni. Ricardinho yang saat itu masih sebagai pemain pendekar diwawancara oleh Flashscore media internasional mengatakan futsal Indo luar biasa, namun saya pengurusnya tidak berbuat banyak. Tadi udah lo bahas ya. Iya, ini maksudnya gini, kalau gue yang ngomong mungkin ya, yang ngedengar gak terlalu banyak lah ya. Karena kan pasti prestasi Ricardinho lebih tinggi lah. Dan Ricardinho akhirnya merasakan setengah musim dan satu setengah musim lah. Bagaimana futsal Indonesia potensinya. Gue tuh bergaul sama pelatih-pelatih luar negeri. Mereka tuh pengen banget latih Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ibaratin sebuah restoran, bahan makanan ini udah enak. Tinggal butuh koki yang bagus dan dapur yang oke. Iya. Gitu loh. Masalahnya mampu nggak nih pemilik kafe ini menyediakan dapur yang oke? Lalu meng-hire koki yang bagus karena bahan makanan udah bagus. Iya ya. Itu yang kalau gue analogikan ya seperti itu ya. Karena buat gue sendiri pada saat Ricardinho datang, Ricardinho nggak menemukan di belahan dunia manapun bagaimana fanatisme futsal di Indonesia, bagaimana semua orang ingin memeluk Ricardinho, ingin melihat secara langsung. Padahal dia udah punya prestasi sedemikian rupa ya. Iya, karena kan dia main misalnya di Liga Spanyol, oke lah penontonnya banyak, tapi nggak yang sefanatik kayak di Indonesia. Nggak seheboh yang sampai gitu kan, gitu. Beda. Di sini benar-benar kayak superstar kan. Iya, benar. Jadi disitulah yang membedakan antusiasme pecinta futsal tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh
Ya itu tadi federasinya. Apa yang menurut lo tidak sebanding? Apa yang kurang menurut lo? Aduh, banyak banget. Dari begitu sekarang bisa dibilang kan heboh. Kompetisi deh pertama yang paling ini deh. Lo mau timnasnya bagus, kompetisi harus bagus. Ya. Oke, kompetisi lo main masih Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu. Pernah tuh Vic Herman bilang, gue belum pernah ngelihat ada pertandingan Sabtu dan Minggu main berturut-turut. Karena kan recovery juga penting gitu. Liga Thailand seminggu sekali. Benar. Ya gitu. Emang sih kita terkenal dengan geografis. Ya kita bisa akalin lah. Misalnya main di Jawa, terus nanti Final Four-nya di Pontianak misalnya gitu, supaya jangan Jawa sentris segala macam. Banyak hal yang menurut gua. Terus kita nggak punya kasta kedua. Terus kita banyak bikin kursus pelatih tapi tidak menciptakan kompetisi. Akhirnya banyak orang-orang yang punya lisensi ya. Akhirnya gini kayak gua podcast gitu kan. Fun football gitu ya. Jadi maksud gue gini, lu harus sebanding lah. Apa yang gue tau lah kursus pelatih itu menguntungkan sebetulnya. Ya menguntungkan, walaupun itu kan ke PSSI sebetulnya. Yang domain itu PSSI, bukan domainnya FFI. Iya, bukan domainnya FFI, benar. Tapi di satu sisi menurut gue seharusnya pada saat lu menciptakan SDM, harusnya kan lu mikirin lapangan pekerjaan buat SDM. Iya benar. Kalau lu bikin Liga 2 dengan jumlah tim yang sangat oke, ya itu kan banyak hal yang bisa akhirnya bersaing di situ. Ya, gua udah punya skema, bahkan lu kalau Liga 1 seperti apa, Liga 2 seperti apa, sampai Liga 3. Gua pikirin kelompok usianya berapa umur yang harus ditetapkan di usia di Liga 3 misalnya kayak gitu. Gua udah punya sistemnya. Makanya kalau nextnya gua udah ada di siap jadi sekjen ya? Iya. Misalnya gua nanti punya TV ya kan. TV sebelah. Gitu gue mungkin siap-siap lah ngambil alih inilah FFI lah. Gila benar. Ngeri ya. Ngeri. Iya. Udah ada kode-kode nih, dia bakal kudeta nih. Nah, mungkin lah gue kudeta. Juli, kontrak Hasyim Zade tidak diperpanjang oleh FFI. Menurut lo ini langkah yang salah atau tidak? Ini salah satu momentum dimulainya kehancuran futsal Indonesia. Timnas. Oh ya. Ini menurut gue. Pada saat Hasyim Zade tidak menemui kesepakatan, gue nggak tahu dipecat nggak mungkin, kontrak mungkin diputus atau selesai mungkin, tapi kayaknya Hasyim Zade juga masih pengen ngelatih Indonesia. Apakah tidak ada kesepakatan segala macam, gue nggak tahu. Nilai harga lah ya. Mungkin. Tapi Hasyim Zade ini menarik ya, karena ada beberapa orang dalam di timnas mengatakan bahwasanya yang kerja sebenarnya Sayan. Hasyim Zade itu nggak banyak bekerja, tapi juga ada beberapa orang dalam di timnas, terutama dari segi kepelatihan, mengatakan bahwasanya mental pemain Indonesia terbentuk karena Hasyim Zade membuat pemain merasa seperti mereka tuh pemain Iran. Paham gak lo? Jadi gak takut sama siapapun. Itu terjadi kan pada saat lo menghadapi Jepang kan luar biasa sebetulnya. Iya benar. Pada saat menghadapi klub-klub atau negara-negara Timur Tengah lo gak ada masalah. Artinya gue siap. Walaupun kalau dulu kan kita lawannya gede-gede lagi. Lawannya ini langkahnya capek. Kita 3 langkah, dia cukup 1 langkah segala macam. Tapi kan bagaimana kemampuan Hasyim Zade membuat individual pemain Indonesia yang sebelumnya udah digembleng sama Kensuke, ya Hasyim Zade mempercantik apa yang Kensuke bangun. Ya buat gue pada saat kita dipegang Hasyim Zade itu kita naik level sebagai sebuah negara futsal yang saat itu sedang rising star Asia. Gue nggak malu untuk menyebutkan itu, walaupun rising star tuh bisa jatuh. Iya benar. Kayak gitu, dan terbukti akhirnya jatuh. Terus ya kalau tadi kan belum selesai. Lo bilang kan aspek-aspek apa lagi? Banyak itu kompetisi, timnasnya. Itu tadi Hasyim Zade lo tidak mampu untuk memenuhi, atau lo lepas Kensuke, menurut gue sedih. Iya sedih lo lepas Kensuke itu. Kensuke tuh bukan pelatih. Bukannya Kensuke memang karena panggilannya ke sana ya, karena panggilan negara gue, bukan ya? Kensuke tuh udah jodoh Indonesia sebetulnya. Masalahnya kan saat itu kan udah nggak ada, Kensuke kecewa AFC nggak jadi. Iya nggak jadi ya, segala macam. Iya padahal itu udah siap banget timnya. Terus bagaimana Kensuke dilihat sebagai individu yang sukses membangun futsal Indonesia. Jepang, dia jadi asisten di timnas Jepang yang kita kalah 2-1, yang ada kejadian Sauki membuang bola. Betul. Lalu juga dia dibebankan jadi timnas U20 head coachnya. Dan itu kan luar biasa, Kensuke yang membawa kita menjadi 4 besar U20 Asia. Benar. Gitu. Oke, terus Pak Erick Thohir sempat mengatakan bahwa jika ingin maju futsal dan sepak bola harus kompak. Nih maksudnya gimana? Nah ini menarik ya. Kan kita tahu kedatangan seorang Atta Halilintar akhirnya menjadi exco futsal. Tapi ternyata ini justru bumerang. Bumerangnya justru tapi taruh dulu deh, sorry.
exco-nya futsal tuh nggak mesti 5 tahun dulu ya, kayak di sepak bola? Nggak tahu gue. Berkarir. Nggak tahu gue. Jadi bisa langsung aja kayak Atta gitu, udah langsung aja loh gitu. Ya, gue nggak tahu ya. Di Maksud ininya, gua, ya, di statutanya gitu. Iya, itu kan diangkat langsung oleh ketua umum kan. Nah, terus, Dan di satu sisi sebetulnya gini, Atta ini adalah perubahan.